Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita yang berjudul Hidup Bersama yang Dijiwai oleh Roh Kudus. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Maka untuk itu mari kita siapkan hati kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, atas berkat dan karunia-Mu pagi ini pun kami dapat melangsungkan pembelajaran kami. Bapa yang maha baik, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, bantu kami supaya kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami datang dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Hari ini kita membahas mengenai hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Bagi orang Katolik, hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus adalah dengan selalu berusaha membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai. Karena itulah yang diperintahkan oleh Yesus kepada para muridnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan kitab suci Matius 5 ayat 13-16. Di mana sebagai orang Katolik kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Nah, untuk bisa menjadi garam dan terang dunia, ini harus kita pahami apa itu garam dan apa itu terang. Di mana terang itu akan selalu memberikan cahaya, walaupun kecil namun bisa menerangi. Nah, jadi untuk itu kita harus selalu memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi garam artinya memberi rasa, di mana kita harus bisa memberikan rasa yang baik, yang nyaman terhadap lingkungan kita lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk itu sebagai orang Katolik yang hidup bersama, yang dijiwai oleh Roh Kudus, ini harus tampak dalam perbuatan, bukan hanya kata-kata saja. Nah, maka untuk itu anak-anak yang baik harus selalu bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus, di mana kita diminta untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, hal ini bisa kamu lihat dalam kutipan kitab suci Matius 5 ayat 13-16, di mana di situ dijelaskan bagaimana Yesus meminta para muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, maka perintah Yesus kepada muridnya itu bukan hanya sebatas untuk muridnya, tapi itu juga diteruskan kepada kita karena kita adalah pengikut dari Kristus itu juga. Nah, maka untuk itu anak-anak yang baik harus juga bisa menerapkan perintah Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah garam dan terang dunia. Nah, jadi hal ini bisa kita lihat, bisa kamu lakukan mulai dengan hal-hal yang kecil saja di dalam hidup kamu. Tidak perlu langsung membuat hal yang besar. Nah, semua harus kita awali dengan hal yang kecil dan hal yang sederhana. Misalnya di tengah-tengah keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi garam dan terang dunia terhadap anggota keluarga, misalnya untuk orang tua. Nah, hal ini bisa kamu lakukan dengan hal-hal yang sederhana saja. Misalnya, pada saat orang tua kamu pulang bekerja dari ladang atau dari tempat kerja, mungkin ada hal yang bisa kamu lakukan yang bisa menyenangkan hatinya, sehingga itu dapat mengobati keletihannya pada saat bekerja. Nah, misalnya dengan menyuguhkannya minuman, dengan menyiapkan air mandi, atau yang lainnya. Nah, untuk saudara-saudara kamu yang ada di rumah juga banyak hal yang bisa kita lakukan, di mana hal itu menggambarkan bagaimana kita itu menunjukkan bahwa kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dimulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana saja.
Nah, misalnya terhadap adik kamu di rumah. Nah, ini bisa kamu lakukan dengan mengajarinya dengan baik, membimbingnya, atau menjaganya. Nah, jadi banyak sekali sering kita lihat ya antara abang dan adik sering berkelahi. Nah, hal ini perlu dihindari supaya kiranya kita bisa menerapkan garam dan terang dunia tadi. Oke? Nah, jadi banyak hal lain yang lagi yang bisa kita lakukan ya. Nah, jadi nanti kamu bisa membaca lebih dalam lagi apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini. Dan ini pesannya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke, selanjutnya Ibu mau memberikan pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan ini nanti kamu jawab, kamu tulis di jawabannya di buku kamu dan nanti bisa dikirim ke Ibu ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, ketika orang lain mencemooh diri kamu, apa yang harus kamu lakukan? Ibu ulang ya, ketika orang lain mencemooh diri kamu, apa yang harus kamu lakukan? Yang kedua, ketika terjadi perkelahian di antara teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, pernahkah kita mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman yang beragama lain? Sekali lagi Ibu ulang, pernahkah kita mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman yang beragama lain? Nah, jadi 3 pertanyaan ini kamu jawab dan sertakan alasannya, kenapa gitu ya. Nah, jadi nanti ini jawabannya kamu kirim ke Ibu, di mana jawabannya ini Ibu harapkan sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Oke, nah jadi sekian materi kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kalau kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan karunia-Mu. Kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Ya Bapa, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami dalam kebersamaan kami dengan orang-orang di sekitar kami betul-betul dijiwai oleh kehadiran Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan harapan kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.